Aku terpaksa pindah sekolah karena papaku dipindah tugaskan ke salah satu cabang di daerah Jakarta. Sebenarnya aku nggak setuju, soalnya prestasiku di sekolah yang lama itu sangat bagus. Tapi ya nggak ada pilihan lain. Hari ini adalah hari pertamaku di sekolah yang baru. Seperti biasa, sebagai anak baru, aku disuruh memperkenalkan diri. Dan setelah beberapa menit memperkenalkan diri, aku dipersilakan untuk duduk. Tempat duduk untukku adalah yang paling pojok, sebelah kanan dan paling belakang. Untuk kesan hari pertama di kelas rasanya biasa-biasa aja. Sebagai anak baru, aku tuh pengen tahu lika-liku sekolah ini. Jam istirahat, aku memutuskan untuk berkeliling sekolah. Ku telusuri semua koridor di sekolah itu. Sepanjang perjalanan, ku amati suasana sekitar. Ya, sambil mencoba beradaptasi dan interaksi sama siswa yang lain. Gak terasa bel berbunyi, petanda untuk masuk kembali. Saat aku berlari menuju ke kelas, langkahku terhenti saat aku melihat ada siswi yang rambutnya terurai lurus, bahkan menutupi separuh pipinya. Dia sedang berdiri menghadap ke arah mading. Entah kenapa, aku langsung terpana melihat sosok itu. Tapi karena bel udah berbunyi, kuputuskan untuk masuk ke dalam kelasku. Di dalam kelas, aku masih kepikiran tentang siswa itu. Yang bikin aku heran, di saat semua siswa lain buru-buru menuju kelas, dia kayak nyantai aja. Waktu pun berlalu. Sekarang jam istirahat kedua. Aku penasaran, ingin melihat siswa itu tadi. Tapi waktu aku datang ke tempat mading, dia udah nggak ada. Aku juga kepo. Sebenarnya apa yang dilihat siswi tadi? Aku lalu mendekati mading itu. Perhatiin tempelan kertas yang ada di mading, semuanya biasa aja. Terus aku nggak sengaja ngeliat tembok di belakang mading ada helaian rambut terselip di antara semen dinding. Perhatiin lagi, ini bener-bener rambut manusia. Terus aku juga mendengar ada suara, "Tolong aku." Suara anak perempuan yang tiba-tiba memukul pundakku. Saat aku menoleh nggak ada siapa-siapa. Ini aneh. Aku langsung cerita kejadian ini ke guru BP. Setelah aku cerita, guru BP terdiam. Kemudian dia bercerita kalau 7 bulan yang lalu ada siswi di sekolah ini yang hilang secara misterius. Pihak sekolah dan keluarga nggak ada yang tahu. Bahkan nih sampai saat ini mayatnya belum ditemukan. Siswa, guru maupun penjaga sekolah sering melihat murid yang hilang itu, tapi dia menghilang. Lalu aku dan guru BP terdiam. Tanpa berpikir panjang, aku dan guru BP menuju mading. Tembok itu dibongkar dan ternyata dinding mading tersebut terdapat mutilasi dari tubuh siswa yang hilang itu. Akhirnya misteri yang selama ini beredar di sekolahku hari itu dapat terpecahkan. Ada hantu di toilet sekolah. Oke guys, cerita kali ini dari bestie kita ya. Tapi dia nggak mau disebutin namanya. Kita sebut aja namanya Tina. Jadi waktu itu Tina dan teman-temannya diundang ke acara syukuran ulang tahun teman sekelasnya yang namanya Ratna. Jadi si Ratna ini mau ngerayain hari ulang tahun guys. Biasanya kalau acara ulang tahun itu diadakan di restoran atau di rumah, berbeda sama Ratna. Ratna ini pengen ngerayain ulang tahunnya di sekolahan, tepatnya di aula. Ulang tahunnya pun dari jam 7 sampai jam 9 malam. Singkat cerita, Tina datang ke sana dan membawa kado. Acaranya itu meriah banget guys. Di sana banyak makanan, tamu undangannya datang semua. Pokoknya seru deh. Waktu terus berjalan, acara pun selesai. Teman-temannya ada yang langsung pulang dan ada juga yang masih duduk-duduk sambil bercanda di area sekolah. Termasuk si Tina. Dia masih pengen berkumpul sama teman-temannya. Padahal waktu acara tadi, ibunya itu ngechat kalau suruh cepet pulang. Soalnya takut kemalaman kan. Tapi nggak dihiraukan sama si Tina. Dia keasikan ngobrol sampai-sampai jam udah menunjukkan pukul 10:30 malam. Dia kaget dan nyari HP-nya. Ternyata HP-nya itu lowbat. Untungnya ada temennya Tina yang baik hati. Dia menganterin si Tina. Tapi sebelum pulang, Tina itu mau pergi ke toilet dulu. Lorong menuju toilet itu gelap banget. Tina sempat was-was, tapi untungnya toilet itu belum dikunci dan lampunya pun masih menyala. Karena udah nggak tahan banget, Tina langsung masuk ke dalam toilet. Belum lama dia di toilet, dia dikagetkan oleh suara seperti benda jatuh di sekitar toilet. Tina spontan teriak, "Siapa itu?" Tapi gak ada balasan. Gak lama kemudian terdengar seperti suara air dari arah wastafel. Tina yakin banget kalau itu adalah air yang menyala. Tina manggil-manggil lagi, tapi tetap gak ada jawaban. Tina udah mulai merinding. Dia cepet-cepet bersih-bersih dan membuka pintu toilet. Waktu dibuka gak ada siapapun. Tapi Tina hanya melihat seekor kucing yang lagi terdiam dan melotot. Matanya itu seakan-akan kayak ketakutan. Terus Tina juga mendengar, "Tolong aku." Sekuat tenaga, Tina itu penasaran melihat siapa yang ngomong itu. Dan waktu dilihat, ada sosok perawakannya seperti manusia, postur tubuhnya mirip laki-laki. Dia berdiri di atas kloset sambil membelakangi Tina. Sosok itu sangat hitam, matanya sangat merah menyala. Pokoknya ngeri banget. Akhirnya, Tina buru-buru keluar. Sesampainya di aula, teman-temannya sudah menunggu. Tapi, Tina nggak menceritakan kejadian ini ke mereka. Cerita itu ia simpan dan hanya menceritakan kepada kita dan beberapa teman dekat aja. Gimana? Kalian juga pernah ngalamin kejadian horor di toilet sekolah?